Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalawatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat mulia menara Quran yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga keberkahan dari Allah senantiasa diberikan untuk antum semua beserta keluarga, dimudahkan segala urusan dan dimudahkan untuk memperbaiki diri, semakin hari semakin bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kajian dalam kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan kajian yang sebelumnya. Kalau di Senin kemarin kita membahas amalan-amalan yang menjadikan hamba Allah diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di bulan Dzulhijjah, dan khususnya lagi di hari Arafah. Kemudian adapun hari ini kita akan membahas penghalang ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ternyata selain kalau kemarin membahas perkara yang memudahkan hamba Allah mendapatkan ampunan, adapun hari ini adalah penghalang yang menyebabkan seorang hamba tidak mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala di Dzulhijjah dan di Arafah tentunya. Di dalam kitab Lataiful Ma'arif, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali telah menjelaskan kepada kita, yaitu dua perkara yang menyebabkan hamba Allah terhalang untuk mendapatkan ampunan dan pembebasan dari api neraka. Yang pertama yaitu sifat sombong. Nabi Muhammad SAW bersabda dari hadis yang telah diriwayatkan oleh Jabir, "Ma yura yaumun aktsara atiqan wala atiqatan min yaumi arafata la yaghfirullahu fihi limukhtalin." Tidak pernah terlihat dari mana manusia, baik laki-laki maupun perempuan, lebih banyak dibebaskan dari api neraka kecuali pada hari Arafah. Pada hari tersebut Allah tidak mengampuni dosa orang-orang yang sombong. Nah, jamaah yang berbahagia, dari hadis ini yang dimaksudkan adalah Allah mengampuni hamba-hamba Allah di hari Arafah itu sangat banyak banget gitu. Sehingga dibanding dari hari-hari yang lain tidak ada yang mendapatkan ampunan lebih banyak dari Allah Ta'ala melainkan di hari Arafah itu. Akan tetapi kenyataannya masih ada juga di waktu yang dimana Allah bakal memberikan ampunan yang terbanyak terluas ini, ada hamba-hamba Allah yang dia tidak mendapatkan ampunan itu. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang memiliki sikap sifat sombong. Mukhtal adalah orang yang merasa dirinya paling baik, ya, angkuh, merasa paling hebat gitu, merasa nggak butuh lagi pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seterusnya. Maka disebutkan di dalam surah Al-Hadid yang artinya bahwa Allah tidak menyukai setiap orang yang memiliki sikap sombong, sikap angkuh, lagi membanggakan dirinya. Dan Nabi Muhammad SAW juga menyampaikan kepada kita, siapa sih sombong itu? Sombong adalah orang yang baturul haqqi, selalu menolak kebenaran, wa ghamtun nasi, dan meremehkan manusia. Nah, untuk itu teman-teman yang berbahagia, insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sombong ini tidak ada baiknya begitu. Sombong ini selalu membawa kepada bencana. Sombong ini selalu membawa murka. Maka Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga mengatakan bahwa di antara dari 4 pilar perkara yang menjadikan hamba itu kufur kepada Allah adalah kesombongan. Bagaimana kita melihat iblis laknatullah alaih akhirnya dikutuk gara-gara sombongnya dia. Dia merasa lebih baik daripada Nabi Adam karena dia diciptakan oleh Allah dari api, sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Siapapun kita, apapun keadaan kita, dimanapun kita berada, tidak pantas kita untuk melakukan sombong itu. Karena kesombongan adalah
Pakainya Allah, yang paling berhak untuk sombong hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman yang berbahagia, untuk itu jangan sampai ya gara-gara sombong ini Allah menahan, ya, menghalangi kemudian untuk memberikan ampunan kepada kita. Jamaah yang berbahagia yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, poin pertama tadi yaitu sombong yang menghalangi ampunan dari Allah Ta'ala. Kemudian poin yang kedua, kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali adalah tidak berhenti dari melakukan dosa-dosa besar. Disebutkan dalam kitab ini, Ja'far As-Siraj pernah meriwayatkan dengan sanadnya dari Yunus bin Abdul A'la bahwa ia pernah ikut dalam sebuah rombongan haji. Pada suatu malam, Amirul Hajj dari rombongan tersebut telah bermimpi bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengampuni dosa seluruh anggota rombongan yang ikut dalam ibadah haji tersebut, kecuali ada satu lelaki yang dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Siapakah dia? Dia adalah seorang laki-laki, dia berbuat mesum dengan seorang anak laki-laki. Nah, ketika dia terbangun dari tidurnya, kemudian segera memerintahkan agar mengumumkan mimpi tersebut kepada seluruh jamaah haji, gitu. Dan sudah menjadi kebiasaan orang salaf, ya, dan orang-orang yang soleh, gitu. Ketika mimpinya itu terjadi, biasanya juga ada kaitannya dengan kenyataan. Nah, untuk itu teman-teman yang berbahagia, di sini ada orang yang dia, ya, niatnya haji, niatnya ibadah pada Allah Ta'ala, tapi tidak berniat untuk menghentikan dari kemaksiatannya, tidak menghentikan dari perbuatan buruknya. Sama kita di sisi lain, ya, mungkin orang-orang di sisi lain mengharapkan ampunan Allah Ta'ala di bulan Dzulhijjah, khususnya lagi di hari Arafah, yaitu dengan dia melakukan puasa Arafah, berharap kepada Allah dosa-dosa setahun yang lalu dimaafkan, diampuni, dan setahun yang akan datang. Tetapi dia sadar dalam dirinya itu ada kemaksiatan, dan dia benar-benar tidak ingin untuk berhenti dari kemaksiatan itu. Sama saja dia tidak mengharapkan ampunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga beliau menyeru kepada kita, Imam Ibn Rajab Al-Hambali, wahai engkau orang-orang yang berharap dibebaskan dari api neraka, kemudian tapi dirinya menghalangi turunnya rahmat dari Allah Ta'ala, yaitu dengan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, apa sesungguhnya yang kamu harapkan dari Allah Ta'ala? Demi Allah, sebenarnya engkau tidak setia pada dirimu sendiri, karena orang yang bermaksiat sesungguhnya dia adalah orang yang menghancurkan dirinya sendiri. Ketika ada peluang untuk dientaskan dari berbagai kehancuran, tapi justru kamu sendiri tidak mau mengentaskan dirimu dari kemaksiatan itu, dari siksa itu. Apa buktinya? Karena kamu selalu melakukan kemaksiatan itu dan tidak mau berlepas darinya. Jamaah yang berbahagia yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Nah, dalam keseharian manusia juga melakukan itu, ya, bahwa apa? Bahwa dia berupaya untuk beraktivitas, tapi aktivitasnya ada dua makna. Satu, aktivitas yang membebaskan dia dari neraka, tetapi juga ada aktivitas yang justru menceburkan lebih dalam lagi ke lembah-lembah yang ada di neraka. Jemaah yang berbahagia, insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Ada lagi di sini dikisahkan bahwa Ibnu Abi Dunya dan lainnya pernah meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki yang bermimpi melihat bahwa Allah telah mengampuni seluruh dosa dari jamaah haji yang berwukuf di Arafah, kecuali satu orang dari penduduk Balak. Ketika terbangun, ia pun segera mencari tahu tentang orang tersebut, dan kemudian dicari, dan ketika dapat ditanyalah bagaimana dia masuk dalam mimpinya, dan kemudian dia tidak mendapatkan ampunan Allah Ta'ala. Kemudian ia menceritakan ternyata dia adalah seorang mudminul khamr, orang yang pecandu khamr. Nah, teman-teman yang berbahagia, insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Ya, kalau terkait dengan khamr, insya Allah kita enggak lah, ya. Ya, kalau terkait dengan zina, insya Allah kita enggak lah, ya. Tapi ternyata banyak di antara kita yang kecanduan macam-macam
yang apakah kecanduan ghibah, apakah kecanduan tontonan yang nggak bermakna, atau kecanduan pembicaraan yang itu tidak mendatangkan kebaikan. Ya, nah tentunya kita berupaya jamaah, jika kita memohon ampunan dari Allah Ta'ala, maka hendaknya perkara ini pun juga kita hilangkan dari diri kita. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Hindarkan dua perkara ini. Yang pertama yaitu sombong, kemudian yang kedua tetap di dalam kemaksiatan. Semoga Allah mudahkan kita untuk meninggalkan dua perkara tersebut dan Allah berikan ampunan pada kita semuanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.